Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dikisahkan ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Alqamah adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat taat. Ia tak pernah lalai salat, baik fardu maupun salat sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewati. Namun disayangkan di penghujung hayatnya Alqamah ini susah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bertujuan untuk memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung mengutus Ammar, Bilal, Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya untuk mengucapkan dua kalimat tauhid, yaitu dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun lisannya begitu susah, sulit dan tak kuasa untuk mengucapkan syahadat itu. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepada Rasulullah, ada wahai Rasulullah. Ibunya, ia sudah sangat tua renta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta, temuilah, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah, dan jika tidak, maka akulah yang akan datang kepadanya. Singkat kata singkat cerita, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menemuinya, yaitu menemui ibunya Alqamah yang sudah tua renta itu. Setibanya di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi, yaitu menyampaikan salam dari Rasulullah. Kalau engkau kuat, datanglah kepada Rasulullah, tetapi kalau tidak, maka Rasulullah lah yang akan datang ke sini. Jawab ibunya Alqamah adalah, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya. Jawabnya ibunya Alqamah. Lalu dengan bantuan tongkatnya, ibunya Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya si ibu itu mengucap salam dan dijawab salamnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah engkau kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, wahai Rasulullah, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak bersedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Alqamah. Ibunda Alqamah pun menjawab, aku tidak suka kepadanya ya Rasulullah, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Nah, berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alqamah tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat karena mungkin ini durhaka atau murka ibunya terhadap Alqamah itu sendiri. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasulullah? Jawab ibunya Alqamah, aku akan membakar Alqamah di hadapanmu hidup-hidup. Lalu ibunya Alqamah menjawab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, dia itu anakku, hatiku tetap tidak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri.
Lalu Rasulullah pun menjawab terhadap pertanyaan ibunya itu, "Wahai ibunya Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah Alqamah. Demi zat yang menggenggam jiwaku, salatku, puasa dan sedekah, Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya." Kata Rasulullah SAW panjang lebar menjelaskan kepada ibunda Alqamah. Ibunda Alqamah pun berbicara lagi, "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah." Ikrar sang ibunda atau pernyataan dari sang ibunya bahwa ibunya Alqamah itu telah mengikhlaskan meridhoi terhadap anaknya yang durhaka itu yang bernama Alqamah. Kali ini Nabi Muhammad SAW kembali memerintahkan Bilal. "Wahai Bilal," kata ya Rasulullah, "pergilah engkau, lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah ini mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Nah, tak berpikir panjang, Bilal pun langsung berangkat menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Setelah ibundanya ridho, barulah lisan Alqamah ringan dan bisa dengan lantangnya, dengan fasihnya mengucapkan la ilaha illallah." Lalu pada hari itu juga Alqamah menghembuskan napas terakhirnya. Tersiar kabar kematiannya sampailah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan, dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, lalu beliau mensolati jenazahnya Alqamah. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato atau berwasiat, "Wahai kaum muhajirin dan kaum ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya atau ridhonya sang ibu. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murkanya Allah juga berada pada murka ibunya." Ikhwanul muslimin wa akhatul muslimat rahimakumullah. Dari petikan kisah di atas dapat ditarik beberapa perjalanan atau bisa diambil beberapa hikmah. Alqamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tuanya. Yang selanjutnya, Alqamah seorang yang beribadah, seorang yang taat beribadah. Salatnya taat, puasanya taat, dan sedekahnya pun rajin, tidak luput ditunaikan. Namun sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucapkan syahadat saat syakaratul maut. Yang selanjutnya, tidak ada manfaatnya amal sholat, amal puasa, amal sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertobat dan memperbaiki sikap. Yang selanjutnya, kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama sang ibu. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Walau hati sudah tergores luka,
ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap Ibunda Alqamah. Ia memilih memaafkan Alqamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Yang selanjutnya, siksaan akhirat lebih berat, lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka di akhirat nanti. Demikian kata atau tutur atau ucapan yang keluar dari lisan yang mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin wa akhatul muslimat rahimakumullah. Jagalah baik-baik diri ini. Jagalah baik-baik hidup ini. Jagalah baik-baik orang tua kita, sebab orang tua lah yang membesarkan kita. Walaupun kita sudah punya istri, hak kita, hak seorang laki-laki adalah tetap ada di ibunya, berbeda dengan hak seorang istri ada di suaminya. Tetapi walaupun demikian, berbuatlah adil. Ketika kita sayang terhadap istri, terhadap keluarga, jangan pernah kita melupakan sayang terhadap kedua orang tua kita, terutama terhadap ibu kita, baik terhadap orang tua kita maupun terhadap mertua kita. Jagalah sikap, jagalah tabiat, perbaikilah akhlak. Jangan sampai orang tua kita menangis karena kita, jangan sampai hatinya tergores sedih karena kelakuan kita. Buatlah orang tua kita ini tersenyum, buatlah orang tua kita bahagia dengan perilaku kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan baik kita, dengan akhlakul karimah kita. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah.